Bung Rocky, apa kabar? Jawabannya pasti agak nggak enak kalau sekali ini ya. Biasanya kan jawabannya selalu enak. Cemas. Cemas Kan? dengan perilaku Mahkamah Konstitusi, cemas dengan politik luar negeri Indonesia. Itu jadi kita cemas. Cemas ya, bukan nanas. Cemas kan nanas. Kalau nanas itu peluang ekspor Indonesia ke Cina. Oke. Ya hubungan Pak Jokowi. Ya itu berita sampingan sebetulnya, karena yang lebih penting adalah teguran dari Cina supaya Indonesia ambil alih kelebihan anggaran kereta cepat. Nah itu sebetulnya. Oke, tapi saya kira nanti itu kita bicarakan dalam konten. Kita fokus kita hari ini, saya tahu pasti kecemasan Anda juga kecemasan saya, kecemasan juga semua pegiat demokrasi berkaitan dengan presidensial threshold itu mendapat kabar buruk ya, karena Mahkamah Konstitusi meskipun kita sudah duga pasti juga akan menolak gugatan PKS gitu. Nah orang kan sekarang jadi bingung nih. Kalau perorangan tidak menggugat dibilang tidak punya legal standing gitu. Sekarang begitu ada partai yang karena yang punya legal standing itu kan partai peserta pemilu. Tapi sekarang begitu yang partai peserta pemilu mengajukan gugatan, dibilang bahwa ya Anda harusnya tidak melakukan gugatan ke sini karena harusnya itu melalui legislative review karena dia bagian dari pembentuk undang-undang. Mabok nggak tuh kita mau semua cara ditutup pokoknya pintunya oleh hakim di Mahkamah Konstitusi. Mungkin MK akan bilang pintu kami buka kalau yang gugat itu Presiden Timur Timur Ramos Horta karena dia punya legal standing. Secara akademis kan kemarin kita diledek oleh Presiden Ramos Horta waktu wawancara dengan Jaya Suprana. Ya nggak mungkin lah, bagaimana mungkin ada presiden threshold di dalam sistem presidensial. Tapi Ramos Horta kemudian menganggap, oh ya udah itu problem kita sebetulnya. Tapi itu sebetulnya sindiran buat tetangga terdekat kita yang pakai sistem presidensial itu nggak ada kekhawatiran bahwa dibuka 0% maka akan terjadi kerusuhan. Enggak, itu barusan dibuktikan bahwa pemilihan di Timur Timur biasa-biasa aja. Juga di tempat yang lain. Tapi yang ajaib adalah menolak legal standing dari PKS dengan alasan yang kalian bisa rubah sendiri di parlemen. Lalu PKS itu 2017 bersama-sama dengan Gerindra, PAN, Demokrat itu memang sudah menolak juga. Jadi upaya untuk menolak itu ada di DPR. Sekarang disuruh bikin legislative review di situ kan ajaib kan. Mestinya Mahkamah Konstitusi membaca peristiwa bahwa partai-partai oposisi waktu itu PAN, Demokrat, PKS, Gerindra bahkan itu menolak presidensial threshold di undang-undang perubahan undang-undang pemilu di 2017. Itu artinya mereka kuat legal standingnya karena sudah mengatakan menolak. Karena itu minta direview di Mahkamah Konstitusi. Lain kalau mereka bagian dari yang membuat. Ini mereka bagian yang menolak. Bagaimana jalan pikirannya nih. Jadi betul-betul dungu betul nih Mahkamah Konstitusi. Hanya karena ingin pamer arogansi sebetulnya. Nah, kita nggak ada soal dengan kedunguan itu. Yang berbahaya yang kita jadi soal bahwa peristiwa itu, penolakan itu menyebabkan semua pintu tertutup. Dan akhirnya kita masuk dalam jebakan otoritarianisme. Bahkan otoritarianisme yang disebabkan oleh tafsir yang ngaco dari tafsir tentang presidential threshold itu. Kan itu konyolnya di situ tuh. Nah, mungkin kita tunggu kalau begitu akhirnya apa yang mesti kita lakukan? Mahkamah Konstitusi akan kembali lagi, ya udah bikin legislative review. Tapi justru di situ yang nggak mungkin karena partai-partai besar mendominasi itu. Artinya ya biarkan aja Indonesia didominasi partai-partai besar yang sebetulnya tidak terpilih secara demokratis. Jadi muter-muter di situ. Nah kalau muter-muter udah nggak bisa, ya orang akan kepung Mahkamah Konstitusi. Satu hari pasti akan dikepung karena nggak ada jalan lain. Itu intinya tuh. Ya. Dan ternyata sebenarnya kegalauan tentang presidensial threshold ini kemarin juga disampaikan oleh Ketua Partai Nasdem ya, Pak Surya Paloh. Sekarang dia mulai menyadari bahwa wah, gua kalau nggak dapet teman koalisi kagak bisa apa-apa nih, walaupun kita punya calon gitu. Karena kan makanya kan sebenarnya disampaikan oleh Pak Surya Paloh biasanya Nasdem itu bikin konvensi untuk milih capres. Tapi dia sadar buat apa juga konvensi kalau kemudian dia nggak dapat partai partner dalam koalisi kan gitu. Ya akhirnya semua orang terbuka otaknya tuh karena soal pragmatisme akhirnya ya kalau gitu kita akan ikut bersama-sama dengan oposisi. Kan Nasdem juga dari awal ngerti soal beginian, tapi karena dia pragmatis merasa akan ada limpahan suara dari
kelompok presiden supaya mendukung calonnya dia, akhirnya batal semua kan, berantakan. Jadi udah, mari kita sama-sama mulai dari keberantakan itu tuh. Nasdem frustrasi lah Nasdem tuh. Partainya kecil tapi pro 20% kan ajaib. Walaupun partai 1 digit tapi pro presiden 2 digit kan tuh kacaunya di situ cara berpikir. Dengan kata lain Nasdem itu nggak punya kepercayaan diri sebetulnya sehingga nggak mau bergabung dengan fraksi 0%. Karena menganggap bahwa nanti dia juga akan digandeng oleh partai lain. Kenapa? Karena Anies sudah kita ucapkan, karena Andika kita sudah ucapkan, Erick Thohir kita sudah ucapkan. Itu konyol dan norak cara berpikirnya tuh. Padahal di Nasdem banyak orang-orang pintar, saya banyak teman di situ. Tapi terbuai dengan suasana bahwa Jokowi akan rangkul mereka tuh, karena itu akan diberi kesempatan. Yang didukung Nasdem pasti didukung Jokowi. Ternyata Ibu Mega bikin final decision bahwa nggak ada itu. Nasdem itu nyuri punya orang, ya begitu. Lalu Ganjar mulai ketakutan. Anies Baswedan juga ada dalam posisi yang sama tuh, tidak punya partai. Nah semua ini memang disebabkan oleh oportunisme partai-partai ini, yang akhirnya sekarang ketakutan sendiri kan, konyol aja. Ya. Oke, mari kita kalkulasi ya, Bung Rocky. Kalau pada tahun 2017 itu 4 partai yang walk out. Tadi Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS. Nah, sekarang kan kita tahu Gerindra udah lebih dulu masuk di kabinet. Kemudian PAN baru aja masuklah mendapatkan remah-remah lah dari sisa kekuasaan dari Pak Jokowi. Dan dengan begitu kan posisi di DPR itu sekarang 81,9% partai pendukung pemerintah. Ya. Jadi mau kemana aja ketika disuruh sebenarnya begitu silakan balik lagi ke DPR legislative review atau buat undang-undang baru, itu kan sama aja sebenarnya bohong juga gitu, walaupun kita tahu partai-partai pengusung pemerintah sendiri pun sekarang juga dalam kondisi galau seperti sudah ditunjukkan oleh Nasdem, dan nanti kita dengar juga Pak Prabowo pada tanggal 30 Juli mengumpulkan para kadernya di Hambalang. Mau apa gitu. Ya itu poinnya tuh. Mahkamah Konstitusi mesti dia tahu itu nggak mungkin ada legislative review. Kan itu kan. Jadi dia sodorin jalan keluar yang jalan buntu sebetulnya. 80% dikuasai presiden yang menginginkan tetap ada threshold. Ini yang saya sebut judicial activism dari Mahkamah Konstitusi tidak dia pakai. Dia nggak mampu melihat bahwa ini ancaman pada demokrasi. Oleh karena itu dia yang ambil inisiatif tuh. Judicial activism itu mestinya dari dia. Ini berbahaya bagi demokrasi. Maka oke, kita proses semua permintaan dari publik dengan menunda dulu usul legislative review. Karena memang nggak mungkin legislative review kan. Tapi udah kebablasan, jadi si Mahkamah Konstitusi kan dalilnya cuma itu aja kan, open legal. Jadi dia balikin ke hal yang udah nggak masuk akal. Noraknya di situ tuh. Jadi ketahuan bahwa nggak bisa mikir, lalu kasih jalan keluar yang itu juga tuh. Padahal sebetulnya legal standing kita udah ganti-ganti kan dari orang, lembaga, partai, udah kita ganti-ganti. Karena mereka selalu nolak legal standing ada apa? Akhirnya dia terjebak juga. Karena legal standing ada, tapi balik lagi, oh ini kan bisa Anda atasi di DPR. Loh DPR-nya nggak mampu lakukan apa-apa kok. Jadi poin-poin semacam ini, kalau dilihat dari atas, kalau ada orang lagi riset tentang Mahkamah Konstitusi, satu waktu akan ada disertasi tentang Mahkamah Kedunguan. Saya membayangkan ini betapa frustrasinya teman-teman di PKS, dan ini saya kira bisa jadi tragedi kan. Dia mikir gue beda, gue punya legal standing, dan kemudian maju gitu. Dan padahal kita tahu juga PKS sudah kompromis lah gitu, dia mengajukan udahlah nggak usah 7-9% lah gitu. Ternyata itu pun itu kan semacam harapan dibelas kasihani lah dalam tanda petik gitu. Tapi itu pun nggak peduli hakim Mahkamah Konstitusi. Ini kan benar-benar ampun deh. Ya karena itu PKS juga rada konyol juga. Kenapa dia nggak bilang jangan 7% deh, 19,9% boleh nggak tuh? Jadi poin kita dari awal memang bukan lagi keras. Orang kalau keras kepala Mahkamah Konstitusi masih ada argumen lah. Ini betul-betul kayak ketahuan arahnya, lalu dia yaudah kan udah bilang tuh itu aja ya, kayak kaset rusak diulang-ulang tuh. MK jadi mahkamah kaset rusak tuh. Oke, artinya sebenarnya sekarang nggak perlu lagi ya Bung Rocky kita untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi mau jalan apapun kan. Kita kemarin PKS melakukan itu dengan menawar 7-9%. Sementara sebenarnya ada jalan lain juga yang kemarin dicoba oleh Gelora yang mencoba minta dipisahkan lah, kalau lu mau tetap ngotot
20%, pisahkan supaya tiketnya tiket baru. Itu juga mentok. Jadi sekarang mau jalan apa lagi gitu? Ada jalan buruh, karena buruh akan sekaligus ngepung MK soal undang-undang Omnibus Law. Kan buruh tetap kukuh dalam soal itu. Jadi satu paket aja sebetulnya untuk bongkar kenapa MK itu betul-betul jadi lembaga tolol gitu kan. Kan ya, dari awal kita oke, masih merasa puja-puji. Ini hak demokrasi rakyat untuk marah tuh. Karena satu-satunya jalan keluar adalah wisdom dari Mahkamah Konstitusi itu. Wisdom yang basisnya adalah pengetahuan mahkamah tentang keadaan politik demokrasi, yang demokrasi pasti macet, oligarki pasti kuasa, korupsi pasti lagi akan berlangsung, money politik. Kan mestinya itu pertimbangan sosio-filosofis itu yang mestinya dipahami oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengizinkan gelar perkara minimal, lalu masuk di dalam persidangan, lalu ada debat di situ tuh. Ini sama sekali nggak ada kesempatan. Itu kan ya kalau pintunya ditutup dari segala area, orang bongkar genteng. Oke. Mari kita sebenarnya kan dengan keputusan ini, meskipun belum diputuskan dari pernyataan dari Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi, kita sudah akan dapat gambaran seperti apa akhirnya nanti gugatan dari PKS, dan kita juga tahu, kita sudah bisa membayangkan bahwa berarti kita pada Pilpres 2024 nanti tetap ini kalau sampai ya Bung Rocky, kita mesti kasih disclaimer ini. Ya, berarti akan tetap menggunakan sistem yang lama. Dengan begitu artinya maksimal nanti calon yang akan maju itu hanya 3 pasang. Kan gitu kira-kira ya Bung Rocky, udah jelas. Tiketnya juga tiket lama. Dan dengan cara begitu ya seperti kita selalu ingatkan, ini memang sekarang ini betul-betul oligarki sudah bisa ngantongi siapa yang akan jadi calon presiden dari sekarang gitu. Tapi karena ketidakjelasan sebetulnya status dari caleg-caleg yang ada, bahkan Pak Prabowo statusnya sama dengan yang capres ini, status Pak Prabowo sama dengan Pak Andika, sama dengan Pak Anies, sama dengan Pak Gajah, statusnya sama, nggak bisa nyampe 40%. Kan kalau kita berpikir strategis, udah bertahun-tahun mereka cuma nyampe di situ. Ya. Jadi udah pasti semua kelebakan, bahkan Gerindra akhirnya satu waktu mungkin ya udah ke Mahkamah Konstitusi lagi kan. Itu nggak mungkin terjadi itu. Jadi artinya ya batal pemilu sebetulnya karena nggak ada yang bisa lewati threshold itu. Dan sampai sekarang sebenarnya kalau ngomongin soal pemilu, kelihatannya juga belum ada tanda-tanda dana cair nih Bung Rocky untuk KPU. Nah, bisa jadi kan sebenarnya kalau kita dana sampai sekarang tidak dicairkan, kan ini juga bisa menjadi indikator memang situasi semacam ini yang dibuat supaya kita menghadapi politik jalan buntu, dan akhirnya keputusannya ya sudahlah, karena daripada kita buntu lebih baik kita perpanjang masa jabatan, kan gitu kelihatannya Bung. Saya dapat bocoran dan dana akan cair setelah ekspor nanas kita ke Cina itu diterima. Sementara nunggu nanas matang 0% kan dulu. Gagasan ini. Iya. Oke, 0%. Jadi ini saya kira ini Mahkamah Konstitusi memaksa kita untuk menghadapi situasi yang kita sebut sebagai politik jalan buntu ya Bung Rocky ya. Ya betul. Jadi jalan buntu itu pasti akan dibuka di jalan-jalan raya. Nah itu bahayanya tuh. Ya. Dan kemarahan itu akan terhubung dengan krisis ekonomi pada akhirnya. Ya, kita ini bukan provokasi ya. Kita mengingatkan jangan sampai itu terjadi. Situasi di lapangan kan menunjukkan semacam itu. Ada frustrasi publik yang bertemu dengan frustrasi secara politik, itu bukan hanya kita sebenarnya, ternyata partai-partai politik dalam pemerintahan juga menghadapi situasi yang frustrasi juga kan. Ya oke, Republik frustrasi. Ini Republik lagi frustrasi. Udah mau diapain ya, kita catwalking aja. Catwalking juga ditutup. Mau wah itu loh. Wah, itu juga. Di milenial bisa marah lagi itu satu-satu cara mereka melepaskan frustrasi ditutup. Ya. Jadi semua saluran kita ini yang tadinya kita berharap pada katarsis gitu kan ya. Mahkamah Konstitusi ini kan saya kira katarsis yang paling elegan dari jalan buntu ini, tapi ternyata ditutup. Di lapangan ada anak-anak di lapangan ada anak-anak muda yang catwalknya juga ditutup gitu. Sementara emak-emak itu bukan ditutup, itu belanja dapurnya sudah mulai tertutup gitu. Kenapa? Kesempatan kerja, terus gaji suaminya juga tidak bisa mengejar harga-harga kebutuhan pokok yang naik kan. Ya ini yang disebut persiapan dari satu perubahan total sebetulnya. Dan ya diam-diam hukum sejarah lagi mengarahkan kita pada ya people power, di ujungnya orang bicara itu. Akhirnya orang akan bertemu di situ. Mau sinis kayak, mau disuruh nggak disuruh itu akan ketemu di situ. Ya.
Dan sebenarnya selalu kita menyatakan semua itu, mau people power, mau politik jalan buntu itu sebenarnya bisa kita hindari, gitu ya. Dan kita cara menghindarinya adalah dengan memang hanya itu intinya. Kita sudah memberi solusi ya, bukan kritik. Ini kan nanti kalau RUU KUHP yang baru kita diminta untuk kalau mengkritik kita memberi solusi. Nah sekarang sebelum undang-undang berlaku kita memberi solusi ya. Jadi kita bukan memprovokasi tapi kita memberi solusi gitu ya. Betul. Ya. Ini 0% ya, bukan 0 artinya otak kosong, bukan ini 0%. Oke, terima kasih.